Selamat pagi para sahabat, Bapak dan Ibu dimanapun Anda saat ini berada. Perkenalkan saya Brian yang hari ini akan menjadi host yang akan menemani Anda dalam acara Citra Garden Aneka Siapkan Lingkungan Ramah untuk Hewan Peliharaan bersama West Borneo Reptile Community. Bagi kalian semua yang sudah bergabung pada acara hari ini, bisa juga menyaksikan lewat Facebook dan Instagram Citra Garden Aneka. Kali ini Citra Garden Aneka sudah menyiapkan lagi 5 hadiah untuk 5 orang WhatsApp pertama yang bisa menjawab dengan benar pertanyaan yang akan saya berikan di akhir acara kita. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk follow, subscribe, dan like sosial media kita di Citra Garden Aneka. Telah hadir bersama kita kawan-kawan dari West Borneo Reptile Community atau Komunitas Reptil Kalimantan Barat yang akan memberi tips dan mengedukasi kita tentang hewan peliharaan, khususnya reptil jenis kadal. Yuk kita kenal dengan mereka. Ya, ini kita sudah dengan West Borneo Reptile Community-nya. Boleh kok diperkenalkan dulu kok namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Jeremia Kurniawan. Ya, saya juga salah satu penghobi reptil dan saat ini di rumah saya juga memelihara beberapa jenis reptil. Beberapa diantaranya adalah ular sawah atau Python reticulatus ya. Kemudian ada juga Python Papua yang berupa Gold albetici ya, itu Python pohon. Dan saya juga memelihara 2 ekor iguana dan juga 1 ekor ular pohon, ular terbang flying snake. Itu asli dari Pontianak. Ya, kalau dengan Bang sendiri? Perkenalkan, nama saya Zulkarnain. Saya juga pecinta reptil dari West Borneo Reptile Community. Untuk hewan yang reptil yang saya kembangkan di rumah itu hanya leopard gecko. Itu khusus untuk saya leopard gecko aja. Ya. Oke, jadi boleh dong kok diceritakan sekilas nih tentang West Borneo Reptile Community ini. Ya, West Borneo Reptile Community ini kami dibentuk pada tanggal 12 Desember 2012. Ya. Nah, waktu itu kita memang terdiri dari beberapa para reptile entusias atau pecinta reptil yang bergabung. Awalnya mulai dari berbagai jenis reptil, ada yang bangsa kadal-kadalan, kura-kura, waktu itu ada kura-kura air, kura-kura darat, dan juga ya umumnya seperti ular ya, berbagai jenis ular. Berarti kalau reptil community ini banyak deh jenis-jenis reptilnya kok ya? Iya. Tapi khusus hari ini kita akan mencari tahu lebih dalam lagi tentang reptil jenis kadal ini. Boleh kok, ini kan udah ada beberapa nih, ada 3 di sini. Ya. Bisa dijelasin lebih dalam lagi kok tentang jenis-jenisnya ini. Oke, nah kalau yang saya pegang ini namanya Blue Tongue Skink ya, kadal lidah biru ya. Ini asalnya dari Papua ya. Ini termasuk kadal omnivora, jadi dia bisa berbagai jenis makanan itu mau ya. Nah, ini umumnya kami pelihara itu diberi makan berupa cat food atau dog food juga mau. Nah, itu yang paling praktisnya ya, ini asli Indonesia ya. Kalau yang ini bagaimana Bang? Kalau yang ini Tegu Red. Kalau ini asal dari Argentina ya kok ya? Iya betul. Intinya kalau untuk makanan sama, lebih kurang kayak panana. Ada yang beda kok dari yang 2 ini dan iguana ini sendiri. Nah, bedanya cukup jauh ya, karena kalau iguana ini lebih dikenal sebagai dia kayak vegetarian, jadi lebih vegetarian. Banyak untuk dietnya kita memberikan berupa sayur-sayuran atau bisa juga buah-buahan ya. Nah, ini dia lebih cenderung tidak mau memakan yang berupa daging-daging atau apa serangga. Nah, itu sangat beda jauh dengan ini ya. Karena ini omnivora, jadi makan apapun semuanya ya bisa masuk ya. Tapi kalau ini hanya berupa sayur dan buah-buahan. Dan karakternya ini juga umumnya sangat jinak ya. Untuk yang ini. Oke. Kalau untuk perawatannya sendiri itu gimana kok? Agak gampang-gampang susah gitu? Untuk reptil kalau saya pribadi merasa tidak terlalu susah ya, karena mereka hanya butuh kandang yang luasnya tidak terlalu besar, yang penting memadai aja ya. Untuk makannya juga mereka mencerna biasanya umumnya agak lambat, jadi tuh enggak
seperti mamalia yang perlu mungkin diberi makan satu hari 3 kali gitu kan. Ini mungkin 1-2 kali itu udah cukup ya. Dan khususnya kayak iguana ini, ya ini makan 1 kali saja. Oh, 1 kali saja cukup. Dan dia termasuk tidak terlalu pemilih lah untuk kalau jenis sayur-sayuran. Apalagi yang omnivora ini lebih nggak memilih. Berarti kalau untuk pemula yang kepengen untuk pelihara reptil itu gimana kok? Persiapan yang harus mereka itu siapkan? Pertama tentu kita harus tahu mau yang jenis reptil dengan karakter seperti apa ya. Nah kalau kita mau yang cukup jinak ya, seperti iguana itu bagus ya, karena dia lebih muda. Memang sih kalau untuk iguana yang normal seperti ini kan yang normal ya, itu dia perlu mendapatkan sinar kehangatan baik dari matahari secara langsung, tapi jangan terlalu lama juga ya. Ataupun mungkin kena bias-biasnya aja. Nah itu dari pengalaman saya itu udah cukup untuk memberi dia kesehatan. Nah kalau kadal yang 2 jenis ini biasa bisa diganti dengan lampu UV. Oh, lampu UV bisa. Dengan lampu UV udah bisa untuk memadai untuk mereka mendapatkan hangat untuk tubuhnya, karena ini binatang berdarah dingin ya, dia tidak menghasilkan hangat tubuh, jadi dia mesti dapat dari luar. Jadi cari kehangatan sendiri buat dia itu ya. Mesti dari luar. Seperti yang para sahabat ketahui, Citra Garden Aneka Pontianak memiliki ruang terbuka sebesar 35% dari lahan seluas 28 hektar. Tentunya memberikan ruangan yang sangat luas untuk hewan peliharaan dan juga untuk para penghuni di sini. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, bagaimana kalau kita ke kolam renang di The Tropis Clubhouse? Nah, semuanya sekarang kita sedang ada di clubhouse kita ya, di area kolam renang The Tropis Clubhouse, yang juga dilengkapi dengan area gym, ruang serbaguna, dan juga taman outdoor. Dan tentunya cocok untuk dijadikan tempat bersantai dan bermain bersama keluarga dan tentunya hewan peliharaan kesayangan. Ya, jadi kok bisa dikasih tahu nggak untuk penonton ini, kalau khusus di Kalbar dan Pontianak ini jenis-jenis reptilnya yang favorit apa ya kok kira-kira? Nah, yang secara umum favorit di kota Pontianak ini biasanya umumnya orang memelihara jenis iguana ini ya. Iguana ini hampir semua reptiler itu punya ya, bahkan orang awam juga ada yang punya. Karena perawatan yang mudah, memang banyak orang memilih memelihara jenis yang iguana. Termasuk iguana ini kan karena dia vegetarian dan frutarian ya. Dia berupa makanannya hanya sayuran hijau dan buah-buahan aja, jadi lebih mudah. Nah, tetapi yang lebih banyak lagi menurut saya sih ini jenis gecko ya, karena gecko ini mulai banyak dikembangbiakkan di kota Pontianak dan harganya juga lebih terjangkau ya dibanding reptil yang lain. Ini paling murah dan dari penampilan ini kan menarik juga. Nah, ini juga banyak yang pelihara. Karena yang ini juga tidak susah dirawat karena makanannya berupa serangga aja, baik jangkrik maupun kecoa. Kok bisa diceritain nggak kok kegiatan-kegiatan apa aja yang dilakukan oleh West Borneo Reptile Community ini? Ya, kami memiliki kegiatan rutin itu adalah berupa reptile education ya, itu kami lakukan di alun-alun Kapuas atau di Korem kata orang Pontianak. Oh iya betul. Nah di situ areanya sangat memadai untuk kami memberikan edukasi reptil kepada masyarakat ya. Di situ kami memberikan penjelasan mengenai reptil-reptil kami kepada masyarakat. Juga kami mempersilahkan bagi mereka yang mau mencoba ya berinteraksi langsung dengan para reptil ini, baik foto-foto, itu semuanya gratis. Tujuan kami reptil education ini tentu agar masyarakat menghilangkan mungkin fobia lah ya terhadap jenis-jenis reptil. Ya khususnya ular juga kami ada bawa ya, biar mereka tidak hanya berpikiran negatif tentang ular. Jadi berpikir ular itu pasti gigit, pasti berbisa dan berbahaya. Nah, disitulah kami memberikan edukasi. Kemudian kami juga secara rutin, walaupun sesuai panggilan aja ya, kami juga memberikan reptile rescue. Jadi kalau misalnya ada kediaman dari masyarakat yang dimasuki reptil, baik ular, kadal dan sebagainya, kami juga bisa memberikan jasa untuk menangkap atau memindahkan evakuasi binatang tersebut ya ke tempat yang lebih aman, mungkin ke hutan yang lebih jauh, dan itu gratis ya, tidak dipungut biaya.
Dan Oh. satu lagi yang setiap tahun biasa kami lakukan adalah kami memberikan reptile education go to school ya. Go to Jadi school. ya di sekolah itu kami memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah ya, khususnya yang usia masih kecil ya, seperti anak-anak TK, TK ya, SD. dan juga SD, agar mereka berinteraksi dengan hewan-hewan reptil dan mereka bisa mengenal lebih jauh tentang hewan-hewan reptil. Nah, sama juga dengan Perumahan Citra Garden Aneka Pontianak yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para penghuni dengan adanya pengolahan air bersih mandiri atau water treatment plant yang siap dialirkan ke rumah-rumah pada perumahan kita. Dengan begitu, para warga tidak perlu khawatir karena selalu ada air bersih untuk mereka pakai. Kalau untuk yang tadi kau bilang acara di Korem itu ya kau, Iya. itu hari dan jam berapa aja kau, Nah. supaya penonton kita bisa datang. Iya, betul. Nah, bagi teman-teman ya penonton sekalian yang mau menghadiri reptile education di alun-alun Kapuas, itu kami lakukan secara rutin itu setiap hari Minggu sore jam 4 sore hingga jam 6. Nah, di situ nanti teman-teman ya bisa bawa anggota keluarga atau siapapun untuk main ke sana ya, dan bisa berinteraksi langsung dan tanya-tanya secara langsung kepada kami tentang serba-serbi hewan-hewan reptil ini. Oke penonton semuanya, berarti kita sudah tahu lumayan banyak ya tentang reptil-reptil dan juga tentang komunitas West Borneo Reptile Community ini. Thank you Go dan Bang udah menyempatkan waktu untuk datang hari ini mengedukasi kita semua. Nah, para sahabat, hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa memiliki hewan peliharaan bukan hanya merawat dan membesarkan mereka, harus juga didukung oleh lingkungan yang ideal, luas dan ramah lingkungan, yang dimana telah disiapkan oleh Citra Garden Aneka Pontianak. Saat ini Citra Garden Aneka sedang ada promo, yaitu cicilan 7 jutaan saja dan juga rumah siap huni hanya dengan DP 30%. Kedua promo ini sudah datang langsung dengan free AJB, BBN dan BPATB. Selain itu, kita juga sedang ada promo yaitu kafling siap bangun. Untuk yang ingin mencari tahu lebih lanjut tentang Citra Garden Aneka, bisa menghubungi nomor WhatsApp kami, yaitu 0811 5781 099. Atau bisa mengunjungi website kami, yaitu www.citragardenaneka.com atau Facebook dan Instagram kami, yaitu Citra Garden Aneka. Nah, untuk para sahabat yang sudah menunggu pertanyaannya adalah, apa nama pengolahan air bersih mandiri yang ada di Citra Garden Aneka? Ingat ya, untuk 5 WhatsApp pertama saja. Baik, saya Brian mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat yang sudah setia mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi pada kesempatan lainnya, tentu dengan topik menarik yang lain. Bye-bye!